Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai program food estate gagal. Tujuan meningkatkan produktivitas pangan tidak tercapai. Menurut Caimin, untuk meningkatkan produktivitas pangan adalah dengan membentuk perusahaan negara besar dan mengelola tanah atau lahan milik rakyat untuk pertanian. Apabila tidak segera dilakukan, Caimin khawatir negara terus melakukan impor. Bahkan terancam cadangan pangan untuk masyarakat akan habis. Sebelumnya, PDIP juga mengkritik kegagalan proyek food estate. Presiden Jokowi menilai wajar jika proyek tersebut gagal pada tanaman pertamanya. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan. 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau. Ya. Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asyid Channel semua dimanapun berada, kita tetap harus semangat, tetap harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena kalau kita menurunkan itu, kita menjadi apatis, tak peduli dengan kondisi di lingkungan kita, maka nanti kitalah yang akan menjadi korban kesewenang-wenangan. Kenapa? Ya karena kitanya aja nggak peduli dengan diri kita. Kan begitu ya. Maka salah satu perjuangan kita adalah kita memperjuangkan keluarga kita memperjuangkan lingkungan kita memperjuangkan negeri ini. Dari berbagai ancaman, kejahatan, kezaliman, maka itu yang harus kita lakukan secara berjamaah. Ada food estate yang Pak Jokowi datang ke situ meresmikan secara simbolik, sekali pencet air keluar menggelontor besar. Setelah pulang Pak Jokowinya airnya nggak keluar. Ya bagaimana mau tumbuh jagung itu kalau nggak disiram? Ya matilah, yang tumbuh cuma beberapa. Saya mau perlihatkan ini video juga sudah beberapa hari sebetulnya. Ini ada Pak Jokowi yang sedang simbolik menanam jagung ditemani Pak Menteri Pertanian ya, Yassin Limpo. Ini air nyala langsung besar sekali. Ini setelah Pak Jokowinya
pulang nggak nyala. Padahal ngambil airnya dari bendungan itu. Kan lucu ya, berarti bukan sumber air yang tidak ada, tapi teknik mesin listrik dan sebagainya. Kita dengar Sore hari sebentar. ini saya berada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kita di sini baru saja membuka lahan seluas kurang lebih 53 hektar yang Beginilah kondisi hamparan lahan jagung di areal food estate, tepatnya di Blok C, yang ditanami Presiden Joko Widodo secara simbolis pada kunjungan kerja 24 Maret lalu di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Nesa, Kabupaten Belu. Tanaman jagung di atas lahan seluas 7 hektar ini hanya terlihat beberapa pohon, dengan kondisi tidak subur karena kekurangan pasokan air dan dihimpit gulma yang begitu lebat. Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini, tanaman jagung tidak mendapat pasokan air dengan baik. Padahal di lokasi ini telah dipasang alat sprinkle untuk menyirami lahan dengan air dari bendungan Rotiklot. Hal inilah yang mengakibatkan jagung di atas lahan ini kebanyakan gagal tumbuh karena tidak ada pasokan air. Sejumlah petani yang mengelola lahan ini menyayangkan program pemerintah yang seolah-olah dibuat hanya untuk simbolis ketika kunjungan kerja Presiden ke wilayah ini. Berarti air sama sekali tidak jalan ya, Mama? Iya. Hari ini baru air jalan ya? Hari ini baru jalan. Ini Mama dong minta baru jalan atau? Iya, kami minta baru jalan. Berarti selama Pak Presiden pulang itu air Tidak keluar. tidak keluar? Hanya keluar yang dia datang itu sah. Oh. Habis Pak Presiden sudah pulang. Singkong untuk proyek food estate ini sudah dimulai penanamannya sejak tahun lalu dan hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk atau bukti kegagalan dari proyek besar raksasa pangan ini dan ternyata itu gagal. Kita bisa melihat di sekeliling wilayah food estate ini adalah hutan-hutan yang tersisa. Jadi wilayah food estate ini tadi yang telah menjadi singkong ini adalah hutan-hutan lebat seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir wilayah food estate ini. Dan itu adalah hutan yang lebat. Ada sekitar 32.000 hutan yang terancam di Gunung Mas ini untuk proyek food estate singkong ini. Dan di Indonesia ada lebih dari 3 juta hektar hutan yang terancam oleh program proyek food estate ini. Ini bukan food estate, melainkan full estate. Nah, khas banget ya. Pak Presiden mau masuk ke pasar di Bandung juga begitu. Wah, langsung diperbaiki itunya, jalannya diperbaiki, ini dibagusin. Kenapa sih? Pejabat-pejabat kita ini, mohon maaf ya, itu kalau menurut kami rakyat itu termasuk pada tindakan penjilatan. Ingin nampak bagus di atas pimpinan kita, di depan pimpinan kita. Jadi semuanya langsung dipoles. Tapi itu bukan fakta yang sebenarnya. Itu bukan situasi yang sebenarnya. Karena situasi yang sebenarnya diabaikan. Jalan diabaikan, rusak. Air nggak ngalir, diabaikan, tidak dibenarkan, tidak dibenerin. Nggak diperbaiki. Tapi ketika Pak Jokowi mau datang, atau pimpinan mau datang, baru dibenerin. Ini mental-mental yang rusak seperti ini yang benar-benar harus tidak boleh ada lagi ke depannya. Rakyat harus betul-betul mampu memantau, menjadi pengawas dari kinerja pemerintahan. Ya, kalau berharap sama DPR repot juga nanti, kong kali kong pula itu anggota DPR-nya, kan begitu. Termasuk anggota DPR-nya harus kita awasi betul-betul. Jadi saya sih nggak tahu udah ada belumnya kalau dewan pengawas dari independen yang mengawasi kinerja anggota DPR gitu, DPR Watch gitu. Saya kira saya belum dengar, atau kalau
ini bisa kita buatlah nanti ke depannya untuk menguatkan gitu. Nah, ini fakta yang baru ada di depan mata, baru saja. Ternyata tidak serius food estate ini. Padahal, luar biasa itu dana yang digelontorkan. Ini aja berapa puluh hektar atau 56 hektar, belum di tempat lain. Yang didatangin Pak Prabowo, yang dikoordinir Pak Prabowo, gagal juga. Konon katanya singkong juga sebelumnya gagal juga. Gimana ini manajemen pemerintah?